Siti Nurul Fazila, ibu muda yang membunuh anaknya sendiri, ternyata istri dari seorang pendakwah. Diketahui Siti Nurul Fazila membunuh anak kandungnya yang berusia 5 tahun di rumah kontrakan Perumahan Burgundi, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Sang anak berinisial AMMS tewas ditikam pisau sebanyak 20 kali pada Kamis 7 Maret 2024. Suami dari Siti Nurul Fazila berada di Medan, Sumatera Utara saat peristiwa itu terjadi. Ia mengaku pada sang suami bahwa anaknya sudah berada di surga. MAS pun mengutus kerabatnya untuk mengunjungi sang istri di rumah. Sebelum melakukan pembunuhan, Siti Nurul Fazila sempat membawa anak-anaknya ke Bandara Soekarno-Hatta tanpa sepengetahuan MAS. Terkini diketahui, MAS berprofesi sebagai pendakwah atau ustaz. Akun Instagramnya yang memiliki 522 pengikut dipenuhi kata-kata bijak dan islami. Terdapat juga beberapa kegiatan saat MAS melakukan ceramah atau dakwah. MAS diketahui cukup aktif berdakwah di media sosial. Di akun Instagramnya, MAS sering membuat quotes berisi kalimat bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Sedulur beriman semuanya dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya, juga Anda yang sedang menonton channel dari Ustadz Danu Official Channel ya, kemudian juga dari Pak Tung Official Channel, Pak Tung Family. Gak lupa juga nih Pak Tung. Iya Pak. Mudah-mudahan pada hari ini Allah masih menguatkan kesehatan kita, menguatkan mental kita, dan menguatkan akidah kita, sehingga Amin. kita tetap Amin. setia dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah saya di sini ditemani oleh Ustadz kita, guru kita, ya ini Ustadz Danu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan puasa kita tetap jalan dan jos terus ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Ada Cak Sobri. Alhamdulillah Ustadz ya. Ustadz Cak Sobri sudah jadi Ustadz juga, alhamdulillah. Ustadz kan guru, jadi siapapun adalah guru ya. Minimal guru dari anak-anaknya. Guru dari anak-anaknya, betul. Guru dari anak-anaknya, dan guru saya juga sih. Guru berdagang. Bukan begadang ya. Bukan begadang, nanti coba nama dulu ya. Kemudian di samping saya juga ada orang yang sangat kita kenal, yakni Haji Zaid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji Hasan. Penting sehat dan puasa tetap lancar ya. Amin. Dan juga yang tidak asing lagi, Pak Tung yang punya channel Tung Family. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dulur beriman semuanya, pada hari ini kita akan bincang-bincang yang mungkin agak serius, tapi mudah-mudahan tidak serius bahasannya, serius kontennya, tapi mudah-mudahan kita bisa menyederhanakan apa yang akan kita bicarakan ini. Beberapa hari ini kita dikejutkan oleh peristiwa yang sangat menyedihkan. Ada tragedi, yakni seorang ibu di Bekasi yang tega membunuh anaknya yang masih berusia 5 tahun. Dan menurut temuan yang berwenang pada saat ini, karena menderita schizophrenia seorang ibu ini. Nah, kita akan coba bincangkan kenapa sih seorang ibu bisa mengalami dan mengidap schizophrenia semacam ini, dan kemudian apakah ini karena tekanan ekonomi atau karena hubungan dengan pasangannya ataupun dengan apa. Nah, kita akan tanyakan kepada guru kita. Monggo Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, memang saya sempat mendengar itu ibu yang membunuh anaknya yang umur 5 tahun kalau nggak salah ya. Kemudian didetek oleh dokter dia terkena skizofrenia atau halusinasi. Memang kalau saya amati dari diri saya sendiri yang nanganin pasien-pasien saya itu, kebanyakan pasien saya itu skizofrenia, Ci. Kemarin saya kajian di IAIN Abdurrahman Wahid itu di Pekalongan ya? itu
itu rata-rata malah skizofrenia sakitnya. Mahasiswinya itu skizofrenia banyak lah. Kan wah ini berarti di Indonesia ini termasuk tinggi skizofrenia. Tapi dekannya enggak ya? Kenapa? Dekannya enggak. Tak kandake. Dekannya kan teman kita itu. Profesor lah itu. Profesor Dr. Sam'ani. Kiai Haji Sam'ani ya itu ya. Jadi skizofrenia ini memang ada unsur tekanan berlebih sehingga tidak kuat menahan tekanan, atau suuzon yang berlebih atau emosional yang berlebih seperti itu. Memang ini tidak ada obatnya di dunia, tapi selama saya menangani kasus-kasus skizofrenia, alhamdulillah oleh Allah Ta'ala diberi kesembuhan pasien-pasien saya. Jadi kalau memang saya amati, saya kan nggak dengar langsung dari ibunya, saya dengar dari cerita waktu kapan ya itu saya dengerin liputan itu dia membunuh anaknya dari perjalanan ini kemudian dibunuh. Itu dari perjalanan itu berarti ada yang bisikin di kepalanya itu, bisikin untuk pergi biasanya. Nah, biasanya kasus yang dia pergi dulu baru membunuh ini biasanya kasusnya adalah kejengkelan dia atau kemarahan dia itu dengan suaminya. Biasanya seperti itu. Kejengkelan dia dengan suaminya dan itu sudah bertahun-tahun. Cuma suaminya nggak paham. Atau si istri ini yang membunuh juga nggak ngerti bahwa itu merupakan kesalahan. Tapi kan beginilah ceritanya. Saya nggak tahu dia muslim bukan ya? Pakai jilbab deh kayaknya. Pakai jilbab ya berarti muslim. Nah, disinilah yang harus kita ketahui. Skizofrenia itu atau halusinasi itu munculnya dari mana? Memang itu dari jin, betul. Tapi jin dikuatkan oleh ifrit. Harus difahami. Ifrit dikuatkan oleh dajjal. Nah, yang menyuruh ibu itu atau siapapun yang skizofrenia, yang menyuruh untuk membunuh anaknya ini ya dajjal ini. Kenapa dajjal kok menyuruh ibu ini membunuh? Biasanya yang saya sering alami bagi ibu-ibu yang di sini saya suruh membunuh anak saya, Ustaz, tapi saya harus kuat untuk tidak mau gitu. Banyak kasus seperti itu. Nah, alhamdulillah diberi kesembuhan, yang ngomong sudah nggak ada dan dia sudah dengan anaknya baik, kemudian dengan kasusnya dengan pasangannya juga baik. Nah, biasanya walaupun dia seorang Islam, walaupun dia berjilbab, walaupun sholat, tidak bisa sebenarnya sholat itu akan namengi dari jin yang masuk ke tubuh, itu tidak bisa. Yang bisa itu adalah imannya dan ketakwaannya. Kalau sholat tidak bisa. Jadi intinya skizofrenia itu ada yang membisikin. Kalau yang wudhu itu kamu kentut, kamu jari-jarimu nggak dapat air, nggak, oh itu aja sampai basah semuanya. Karena dia capek, tapi ini ngomong terus. Jadi itu. Nah, yang skizofrenia bab itu biasanya saya temuin pada teman-teman yang pendakwah. Yang justru pendakwah itu ya. Ya, intinya itu nanti kita bahas lagi ya. Intinya ini ibu-ibu ini. Jadi iman yang kuat, kemudian ketakwaan pada Allah Ta'ala yang kuat, inilah yang bisa namengin. Bukan jin nggak bisa masuk karena adanya nameng. Enggak. Karena orang itu selalu istiqomah di dalam mengerjakan ibadah-ibadahnya. Akhirnya umpamanya jengkel yang tidak keterusan. Kan gitu. Itu kan sebenarnya membunuh anak itu kan sebenarnya dia jengkel kepada, yang saya amati kalau ibu itu mau jujur jengkel sama suaminya, dia marah sama suaminya. Kemudian bisa aja dia tidak marah kepada suaminya, tapi apa? Tapi harta yang diberi suaminya kurang. Biasanya gitu. Untuk merawat anaknya. Untuk merawat anaknya. Jadi dia itu ada kejengkelan melihat kondisi seperti itu. Jadi dia jengkel dengan suami, jengkel dengan harta yang merasa dia kurang. Tapi dia diam, tapi marah.
Kalau tanyain, ini kurang nih ya, oh segitu aja kok kurang, jengkel dia. Sementara dia tidak menghasilkan. Iya, coba nanti kalau haji Cik, yuk ke Tamcek Cok, nggak mau, gitu. Kan lama-lama jengkel, lama-lama skiso. Terus yang dibunuh siapa? Jadi memang ada hubungannya dengan kepribadian ini. Kalau pendiam cenderung bisa Iya, seperti itu ya. kecenderungan seperti itu. Kalau memang masalah ini normal, biasanya orangnya pendiam. Tapi kalau orangnya itu ceria, dia kena skiso, ada tekanan. Itu aja bedanya. Iya, iya. Ada tekanan. Jadi kalau yang pendiam itu kan dia bermain dengan otaknya dia sendiri, Ci. Jadi itulah yang terjadinya skiso itu. Selama ini saya kasih contoh, saya menangani ibu-ibu yang disuruh ngorok anaknya itu banyak, Ci. Banyak sekali. Saya suruh bunuh anak. Saya baru masak air, kemudian air panas itu waktu saya pegang itu nah anakmu kan lagi tidur, itu diguyurin, dia nanti meninggalnya masuk surga. Dan dia nggak teriak-teriak, guyurin aja. Itu gitu. Kalau dia pegang pisau, nah, anakmu itu kan lagi gini, udah langsung aja gorok seperti. Dan itu sering, dan dia itu mencoba untuk menahan untuk tidak. Nah itu kan nggak ada obatnya. Betul. Kalau teman-teman yang lain, teman-teman dokter atau yang lain itu kan biasanya dikasih obat penenang aja, tapi nggak bisa menyelesaikan. Ya. Jadi ingat cerita itu tadi, orang menggorok anaknya karena dianggap dapat bisikan wahyu untuk mengikuti apa yang dijalankan Nabi Ibrahim terhadap Ismail itu. Bisa bisikan seperti itu. Nah biasanya kalau bisikan jenisnya seperti itu, biasanya orangnya itu ibu-ibunya sholatnya tertib. Tapi dia marah juga, menyimpan marah sama suaminya. Itu sholatnya tertib. Makanya kenapa Dajjal itu sendiri bisa bisikin melalui seperti itu, gorok seperti Nabi Ibrahim ya, karena dia kalau bunuh tuh, itu anakmu anak iblis. Oh nggak percaya dia malahan. Dia nggak percaya. Kan gitu. Betul, tapi kalau ini nanti kan dia kan masih kecil, dia masuk surga nanti. Oh ini kan terprovokasi akhirnya nggak kuat, akhirnya tetap dia jalanin seperti itu. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kasus yang seperti itu hampir semua ibu-ibu yang disuruh membunuh anaknya rata-rata biasanya memang marah sama suami yang disimpan di sini. Rata-rata 90% itu. Saya berani cerita karena yang saya tangani ya begitu. Alhamdulillah setelah mau mengerti, memahami, kemudian doa, kemudian selesai 1 bulan atau berapa minggu saya suruh ke sini, alhamdulillah selesai. Saya tanya suaranya gimana, udah nggak ada Ustaz. Alhamdulillah seperti itu. Jadi skizofrenia ini di Indonesia ini cukup lumayan banyak. Bipolar itu gimana ya? Sama mirip-mirip aja, cuma bipolar nanti aja kita bahasnya ya. Skizofrenia, ibu yang membunuh anak, kemudian dia jalan-jalan dulu untuk membunuh anak, berarti ini ada persoalan, bisa masalah keuangan atau bisa masalah si ibu itu mencurigai suaminya bagaimana, keluar terus mencurigai, terus akhirnya dia jengkel dengan kondisi seperti itu bisa. Nah kalau sudah ketemu biasanya nanti saya suruh, jangan begini lagi ya Bu, jangan begini lagi ya Mbak, atau jangan begini lagi ya Mas. Kalau dia mau niat pada Allah Ta'ala, hilang nanti. Itu Dajjal itu insya Allah bisa dilepas, insya Allah atas izin Allah semuanya. Karena kalau jin enggak, jin itu tidak menyuruh untuk membunuh anak, itu jarang jin itu. Jin jarang. Tetapi kalau Dajjal bisa, karena itu kan kejiwaan. Karena si orang itu sendiri dia melenceng dari syariat. Pasti sudah melenceng dari syariat sehingga Dajjal itu masuk ke situ. Kan seneng Dajjal itu kalau orang Islam keluar dari syariat. Makanya tugas Dajjal besok pada waktu duhon itu dia itu hanya ngelencengin syariatnya orang-orang Islam, hanya mengajak orang Islam itu menjadi kafir. Hanya itu aja tugasnya. Seneng dia. Jadi pengikutnya. Jadi pengikutnya sebenarnya. Ya itu seneng. Nah ini sebelum itu terjadi, nah inilah sebenarnya skizofrenia itu insya Allah yang selama ini saya tangani dari situ. Iya Ustaz. Skizofrenia ini keren ya namanya Ustaz ya, udah menyeramkan. Itu yang ibu membunuh anaknya umur 5 tahun itu sampai 20 kali Ustaz. Tusukan itu 20 kali. Jadi bisa dibayangkan betapa
dominannya bisikan itu sehingga dapat menggerakkan seorang ibu yang seharusnya cinta sama anaknya sampai anaknya jadi korban. Begitu juga yang di Bandung, Ustadz, dia juga membunuh anaknya di bawah 1 tahun. Karena kalau yang di Bekasi ini saya belum dapat apa bisikannya, beritanya, tapi kalau yang di Bandung itu udah diberitakan bisikannya adalah kamu tidak mampu merawat anak itu, kirim saja ke surga. Tapi memang orang yang tidak mampu itu ya. Saya belum dapat gambaran dia tidak mampunya gitu. Tapi kalau kalimatnya seperti itu, dia merasa tidak mampu. Jadi bisa aja ditinggal sama suaminya agak jauh sehingga dia kekurangan masalah finansial seperti itu. Kalau itu kan kita anggap ekonominya lemah. Tapi kalau yang di Bekasi ini dia punya rumah di perumahan elit, entah dia kontrak atau dia punya, itu perumahannya elit. Artinya taraf hidupnya tinggi. Nah, sebenarnya selama ini kita beranggapan skizofrenia ini kebanyakan diderita oleh ekonomi lemah karena tekanan hidup. Tapi sekarang udah terbuka lagi ekonomi menengah ke atas. Kena juga skizo ini. Jadi sebenarnya tingkat ekonomi itu nggak berperan jauh, Ustaz. Enggak. Kalau caleg gagal dia belum menemukan itu kasusnya. Enggak. Jadi memang kalau skizo itu siapapun kalau dia keluar dari syariat cara berpikirnya ya kena. Kena. Usia berapa biasa? Biasanya usianya usia nanggung ya, usia nanggung biasanya usia nanggung itu usia di bawah 50 biasanya loh ya, yang di atas 50 jarang lah. Lewat masanya. Lewat jarang ya, jarang. Biasanya di bawah 50 itu. 45, 50 ke bawah lah itu biasanya skizo itu seperti itu. Seperti anak kecil SD skizo juga ada. Anak kecil SMP ya seperti itu. Karena ya orang dibully itu nanti skizo. Nah itu orang nggak tahu kalau dia itu mengidap skizo, nggak tahu. Iya. Seperti itu. Nggak usah yang dibully orang lain loh. Kadang-kadang orang tua itu bully anaknya. Bully anaknya gimana? Anak yang satu dibandingkan dengan yang lainnya loh. Ini kan kebuli anak. Kaya, miskin, pintar, bodoh. Pintar, bodoh. Kemudian anaknya momennya punya 2, memang dilihat sama tetangganya itu pintar-pintar, anaknya dibodoh-bodohin. Ya ada yang begitu. Nah, yang kasus seperti itu tidak cuma skizo, tetapi sudah kesurupan, Ji. Jadi sudah kesurupan. Nah, kalau kesurupan ini sudah mulai ada tambahan, berarti emosinya termasuk tinggi. Emosinya tinggi, karena kesurupannya bunuh, berarti dia emosi. Jadi ada faktor itu. Makanya oleh Rasulullah itu diceritakan, ojo nesu mengko mlebu surga. Artinya itu Ustaz. Ya betul. Ya betul. Jadi artinya itu malah dibalik ya. Jadi jangan marah, bagimu surga itu memang benar. Nah selama ini banyak para pendakwah itu memang nggak paham marah itu titiknya di mana. Ada malah ustadz yang bilang, wong sakit kok dari marah. Lah dia itu nggak pernah meneliti. Jadi kelihatan di situ itu lucu. Padahal kalau dia itu punya jamaah, dia ngomong di depan jamaah bahwa sakit kok dari marah. Padahal yang dia omongkan itu salah, semua jamaahnya salah. Dan itu akan menjadi dosa jariah, walaupun dia ustadz. Nah inilah yang harus diketahui. Karena apa? Pada saat seorang yang saya tangani, ini bukan ibu ya, saya tangani dia menggorok ini, saya tanyain, marah sama suami, iya betul. Kenapa? Masalah ini ustadz, iya. Pengen sembuh nggak? Pengen. Maafkan suami. Cukup gitu saya. Mau ngerti maksudnya maafkan suami, ngerti Ustaz. Nggak usah. Doain aja suami jadi soleh, cukup. Ya, doakan suami agar soleh. Udah selesai itu dia paham, selesai. Balik lagi kemari suara sudah tidak ada. Ada ibu-ibu yang
suruh bunuh diri, suruh naik mobil, suruh nabrak, naik sepeda motor, suruh jegur, suruh nyemplung jurang, itu seperti ada yang seperti itu. Nah itu gara-garanya dia tidak tahu apa-apa, dicerai sama suaminya. Lah kan bingung dia. Itu caranya kalau mau skiso sih. Jadi itu beneran ini. Sehingga saya kasih tahu, ya Bu, ya namanya perasaan kan gimana ya. Saya ngerti. Akhirnya Bu udah terima aja karena Allah ya. Ya Ustaz, saya sebenarnya sekarang sudah nerima, tapi kenapa suara ini masih? Lah kan dulu belum pernah mohon ampun. Nah, baru dia nah, sekarang mohon ampun ini sekali. Alhamdulillah hilang seperti itu dan nggak pernah lagi muncul. Nah, banyak kasus skiso ini, makanya di sini kita ceritakan. Kalau memang ada teman-teman pendakwah yang bisa nangani skiso, tangani. Dari mana? Saya kasih jalan, saya kasih analisanya. Memang ada jin, ada ifrit, ada dajjal. Selesaikan itu. Bagaimana caranya? Ya dikembalikan lagi. Yang namanya orang berbuat dosa itu harus kembali jalan Allah dengan bertobat. Mohon ampun, harus istiqomah seperti itu. Nah, insya Allah kalau itu dikerjakan, insya Allah Allah mudah-mudahan berikan kesembuhannya. Amin ya rabbal alamin. Disitulah sebenarnya kasus dari skiso. Nah, biasanya kalau di negara barat skiso itu memang ya ditahan tapi dalam bentuk perawatan. Seperti itu diobati. Kalau memang mau ya kita ngobrol aja, memang serius skiso, ayo kita bicarakan. Ini cara-cara Islami. Skiso itu dari mana? Umpamanya marah tidak boleh, la tadab walakal jannah. Kemudian disitulah tidak boleh itu harus memaafkan. Makanya Allah menyuruhnya fa'fu anhu, maafkanlah mereka. Itu sebenarnya kan Islam. Nah, kalau kita sudah terlanjur, ya tobatlah. Wasyari'u ila magfirati min rabbikum wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Banyak sekali ayat-ayat yang kita disuruh bertobat kepada Allah Ta'ala. Makanya saya jawab, saya memberikan gambaran, saya menganalisa ini, insya Allah tidak keluar dari syariat, tidak keluar dari Quran, tidak keluar dari hadis yang sahih. Jadi tidak perlu takut, dan alhamdulillah banyak yang diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Guru Ustaz Danu. Alhamdulillah, Cak Sobri, Pak Jizai, Pak Tung, terima kasih semuanya. Alhamdulillah telah berdiskusi, musyawarah, dan alhamdulillah membincangkan hal yang cukup ya menyedihkan ya. Karena ini sebuah tragedi, mudah-mudahan kita, keluarga kita terhindar dari tragedi semacam ini ya. Yang penting kita selalu dekat dengan Allah, jaga kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah, dan tentunya kita senantiasa beristighfar, terutama setelah tahajud kita. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari hal-hal yang berkaitan dengan schizofrenia ini ya. Amin amin ya rabbal alamin. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Insya Allah hikmah yang cukup besar untuk kita semuanya, dan jaga selalu kesehatan fisik kita, kesehatan rohani kita, sehingga Allah tetap bisa memampukan kita untuk menyelesaikan puasa Ramadan kita pada tahun ini. Alhamdulillah. Amin, amin, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.